Baik, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan bagikan pengalaman terkait cara membuat PowerPoint. Tentunya di tampilan awal laptop kita seperti ini muncul aplikasi-aplikasi, dan selanjutnya kita akan masuk kepada aplikasi PowerPoint. Kita klik pada FS Office di lampiran laptop saya. Nah, seperti ini, terus kita pilih aplikasi PowerPoint. Nah, tampilan seperti ini. Nah, supaya nanti kita bisa membuat variasi di background tampilan slide kita, PowerPoint kita, maka kita pilih yang blank ini, putih ya, putih. Nah, akan tampil seperti ini dan sudah utuh. Nah, dalam PowerPoint kita, materi yang akan kita sampaikan tentu kan punya judul. Maka sebagai contoh, misalnya di sini saya jadikan contoh judulnya adalah cara membuat pupuk organik. Cara membuat pupuk organik. Nah, kita bisa atur ini. Nah, kita bisa geser sesuai cara kita atau kemauan kita. Nah, kegiatan itu kan tentu punya jadwal. Maka di sini misalnya kita beri kegiatan hari Senin, misalnya 26 Desember 2020. Nah, kita atur lagi dan kita taruh posisinya. Nah, misalnya di sini. Nah, supaya semakin jelas siapa yang akan memberi materi ini, maka di sini kita masukkan lagi misalnya nama kita klik tadi kan. Nah, ini kita ganti dengan nama kita. Misalnya saya kasih nama saya sendiri, Martin Dias. Nah, kita atur posisinya sesuai yang kita inginkan, taruh di mana. Nah, seperti ini. Nah, ini judul dengan waktu atau jadwal ya. Nah, kita selanjutnya masuk ke slide yang kedua. Tentunya kita akan klik terlebih dahulu new slide untuk muncul ke slide yang kedua. Nah, seperti ini. Nah, di sini bagian atas ini kita beri judul misalnya bahan-bahan membuat pupuk organik. Nah, di bawah kita tulis misalnya apa-apa saja bahan itu. Misalnya yang pertama buah, yang kedua air kelapa, yang ketiga itu air gula, yang keempat itu misalnya kita kasih M4. Nah, ini sudah masuk kepada slide kedua, bahan-bahan yang menjadi materi penyampaian cara membuat pupuk tadi. Nah, kita kembali ke slide yang pertama teman-teman. Nah, supaya tampilan slide ini backgroundnya makin bagus, tidak putih seperti ini kan, kita kan pingin supaya ada warna. Maka kita pilih desain. Nah, kita pilih desain kan muncul seperti ini. Nah, di sini di aplikasi ini sudah menyiapkan beberapa background yang tinggal kita pilih. Misalnya saya ngambil di bagian ini, kita klik. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kelihatannya tulisannya kan tidak nampak, maka saya harus ganti warna atau tulisannya. Misalnya saya kasih warna merah. Nah, seperti ini. Ini saya geserkan sedikit supaya jelas. Nah, misalnya seperti ini. Saya bisa atur sedikit. Nah, jadi seperti ini tampilan backgroundnya. Nah, bisa sudah kita ganti warna ini, misalnya biar semakin lebih terang, ganti warna apa, misalnya merah, boleh juga kita buat. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya dari tampilan slide ini kita ingin juga ketika kita buka itu ada tampilan gerak-geriknya, atau katakanlah translate animasinya ya. Nah, misalnya kita untuk secara keseluruhan tampilan, misalnya kita pakai translate nih. Nah, di sini macam-macam pilihan yang
sudah disiapkan, kita tinggal pilih saja, klik misalnya kita pilih yang ini. Nah, kita klik saja. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tulisan huruf ini juga kita bisa untuk membuat tampilannya itu semakin menarik. Misalnya kita modif ya. Nah, kita misalnya memilih custom animationnya, misalnya kita mengambil box. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kan sudah kita ini kan teman-teman tadi ya. Sekarang kita coba ya, kita buka tampilkan, kita lihat. Nah, kita lihat, saya coba preview kan ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi kita kan judulnya kan kita perlu klik, akan dia muncul. Nah, seperti ini. Selanjutnya sesuai dengan keinginan kita. Sebaliknya juga kita pada bagian kedua dan seterusnya. Nah, misalnya kita mau masukkan gambar nih ya, katakanlah slide ketiga nih, kita klik lagi. Nah, di sini ada 4 komponennya. Di sini kalau kita memasukkan gambar, grafik, tabel atau video. Nah, misalnya kita memasukkan gambar, ada 2 cara, bisa dari sini teman-teman, klik insert picture, atau kita buka insert di sini. Nah, di sini kita lihat ada picture-nya, kita klik juga. Nah, from file. Nah, from file kita bisa klik, kita pilih file yang mau kita tampilkan di PowerPoint kita. Misalnya saya ngambilkan, cari di data saya foto misalnya. Nah, ini misalnya foto, nah misalnya ini ya. Nah, saya klik satu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa atur posisinya mau taruh di mana, itu silakan sesuai dengan keinginan kita. Nah, tentunya juga kita ingin supaya ada tulisan terkait dengan penjelasan dari materi kita. Maka selanjutnya kita akan masuk teks. Nah, kita pilih text box. Nah, kita taruh di sini. Nah, misalnya kita di sini. Nah, di sini kita mungkin beri judul langkah-langkah membuat pupuk ya. Nah, misalnya di sini tadi, misalnya yang pertama sediakan air bersih 10 liter misalnya. 10 liter kita taruh posisi. Nah, terus yang kedua misalnya air kelapa 10 liter. Lanjut yang ketiga air gula 5 liter. Nah, terus yang keempat 4 itu 2 tutup botolnya, botol. Oke, nah ini kita bisa perbesar teman-teman. Jadi kita bisa buat ukurannya supaya tulisan ini bisa nampak besar. Nah, kita bisa atur nambah misalnya menjadi 28 atau 36. Nah, sesuai dengan yang kita inginkan misalnya. Nah, kita bisa atur supaya rapi, kita bisa buat supaya tampilan itu jelas. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa atur gambarnya sedikit supaya kemudian, nah seperti ini. Nah, terus kita coba buka ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa melakukan yang sendiri sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita bisa selanjutnya tambahkan lagi slide yang keempat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekali lagi sekilas apa yang menjadi cara pemula ya kita membuat PowerPoint sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan yang saya sampaikan, dan semoga cara ini bisa membantu kita dalam proses pembelajaran. Terima kasih dan selamat pagi.